Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Nastia. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari resume materi kuliah Komunikasi Organisasi pada pertemuan 4 yang berjudul Konsep Dasar, Fungsi, serta Jenis Komunikasi Organisasi. Yang pertama, kita akan bahas mengenai konsep dasar dari komunikasi organisasi itu. Konsep dasar secara umum mustahil bahwasanya kita sebagai manusia tidak berkomunikasi satu sama lainnya. Padahal, dari sejak dalam kandungan atau rahim dari seorang ibu, kita sudah berkomunikasi. Sampai lahir pun seorang bayi punya makna tersendiri berkomunikasi, yang kadang-kadang walaupun hanya dipahami oleh ibunya saja, tapi itulah yang namanya komunikasi. Nah, apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama. Meskipun setiap kita memiliki tujuan-tujuan yang berbeda-beda nantinya. Menurut von Döcklinhoff, organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dan saling ketergantungan satu sama lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, ada kesepakatan, ada saling kebergantungan satu sama lainnya, dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Itulah yang namanya organisasi. Dan apa itu fungsi dalam komunikasi organisasi? Fungsi dalam komunikasi organisasi itu ada 4 hal. Yang pertama, fungsi informatif. Fungsi dari komunikasi dianggap bahwasanya organisasi bisa dipandang sebagai suatu sistem yang bisa memproses informasi untuk bisa disampaikan kepada orang lain dan diterima oleh orang lain, dan bisa dimaknai secara tepat dan benar dalam konsep yang sama. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini yaitu bagaimana proses penyampaian informasi dalam sebuah organisasi dan dalam kaitannya mempresentasikan dan menyampaikan berbagai macam standar operasional, prosedur-prosedur atau aturan-aturan yang memikat dan berlaku dalam sebuah organisasi tersebut, dan dapat disampaikan kepada setiap yang bernyawa dan yang ada dalam organisasi dan setiap pada levelnya itu. Yang ketiga yaitu fungsi integratif. Fungsi integratif adalah pembauran atau proses adaptasi, dan pada sisi lainnya komunikasi dalam konsep integratif ini dapat menumbuhkan rasa setiap individu untuk turut memberikan partisipasi yang lebih besar untuk menyumbangkan atau memberikan sumbangsi terbaik mereka terhadap dirinya dan terhadap organisasi yang dia ambil dan tempat ia bekerja nantinya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi persuasi. Setiap pimpinan atau mereka berkewenangan untuk melakoni atau memimpin suatu organisasi, mereka berhak untuk memahami prinsip-prinsip organisasi
dan manfaat fungsi ini tidak mudah untuk dikembangkan, tetapi fungsi ini memudahkan penyampaian informasi yang bisa dilaksanakan sedemikian rupa, dan biasanya melalui persuasif ini, ajakan yang menggunakan rasa dan hubungan yang bahkan memberikan pengaruh positif dan memiliki prosedural dan kewenangan untuk mengikuti organisasi itu lebih spesifik dan lebih jelas nantinya. Apa saja gaya komunikasi leader atau pemimpin yang turut hadir dalam komunikasi organisasi ini? Yang pertama, the controlling style. The controlling style ini bersifat adalah mengendalikan, yang ditandai dengan adanya kehendak atau untuk membatasi dan melingkup energi, bahkan memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan oleh orang lain. Yang kedua yaitu the equalitarian style. Adanya landasan kesamaan equalitarian untuk menjadi dan menganggap semuanya sama tanpa membedakan apapun dan siapapun itu. Yang ketiga yaitu the structuring style. Memanfaatkan peran-peran verbal secara tertulis maupun lisan gunanya untuk memantapkan perintah dan dilaksanakan penjadwalan tugas yang benar, pekerjaan serta segala sesuatu sesuai dengan struktur organisasi tersebut. Yang keempat yaitu the dynamic style. The dynamic style ini biasanya cenderung agresif. Karena apa? Karena si pengirim atau penyampaian pesan biasanya lebih memahami poligon pekerjaan orientasi kerjanya pada tindakan. Dan the dynamic ini tidak sering digunakan oleh organisasi-organisasi terbuka untuk umum. Yang kelima, religiusing. Religiusing ini adalah kesediaan untuk menerima, seperti halnya pemimpin dari sebuah organisasi itu menerima atau welcome untuk men-sharing atau memberi ilmu mereka kepada bawah-bawahan mereka, dan itu merupakan suatu apresiasi dan menjadi sebuah organisasi yang layak nantinya untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ingin bergabung dan ingin menambahkan dan memberi ilmu kepada orang lain. Yang keenam yaitu withdrawal style. Gaya ini tidak layak dipakai dalam komunikasi organisasi, karena jika gaya ini digunakan akan menjadikan lemahnya tindak komunikasi dalam organisasi yang telah dilakukan nantinya. Dan gaya ini pun cenderung lebih dijauhi oleh para organisasi-organisasi di luar sana. Karakteristik dalam sebuah organisasi itu yang pertama, pembagian tugas dan tanggung jawab yang benar dan pantas. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Yang ketiga, substitusi sumber daya manusia. Yang keempat, adanya interaksi yang berulang-ulang. Yang kelima, adanya ketergantungan antar anggota organisasi kepada atasannya. Yang keenam, adanya koordinasi antara setiap komponen yang muncul dan yang ada dalam organisasi tersebut.
Tipe-tipe organisasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tipe-tipe organisasi bisnis. Yang kedua, tipe organisasi nirlaba atau biasanya disebut dengan non-laba. Yang ketiga, tipe organisasi BUMN. Yang keempat, tipe organisasi koperasi yang banyak dilakukan di masyarakat sana. Aliran-aliran yang ada di dalam sebuah organisasi yaitu yang pertama, suatu proses dinamika atau dynamic dalam organisasi mengantarkan informasi. Yang kedua, cenderung memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu terdistribusikan kepada semua anggota organisasi pada level garis manapun. Yang ketiga, memberikan dampak pengaruh terhadap efektivitas organisasi. Yang keempat yaitu suatu proses dynamic dalam mengantarkan informasi atau pesan-pesan kerja secara tetap dan tidak berkesinambungan. Menurut Detsko pada tahun 1964, aliran informasi atas penyebaran peran dalam setiap lembaganya terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama, aliran secara serentak. Aliran secara serentak yaitu proses penyebaran informasi yang disampaikan secara bersama dalam waktu tertentu dengan objek sarana yang lebih daripada satu ruang, bukan proses jadi. Dalam proses aliran serentak ini, keuntungannya lebih cepat, lebih mudah diakses daripada sifat kebersamaan anggota dan organisasinya. Kerugian dari aliran serentak ini tidak dapat menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia dan digunakan oleh organisasi publik atau organisasi yang jaringan kerjanya luas di mancanegara atau negara lainnya. Yang kedua adalah aliran berurutan. Aliran berurutan ini yaitu proses penyebaran informasi atau peranan yang ada di dalam organisasi secara diadik. Kerugian dari aliran berurutan ini yaitu akan lebih lambat informasinya diterima di kalangan masyarakat. Dan keuntungan dari aliran berurutan ini menjamin kerahasiaannya lebih tinggi. Informasi lebih mendekatkan kehubungan antara anggota organisasi yang terlibat dalam organisasi setiap tersebut. Aliran serentak dan aliran berurutan. Aliran serentak dan berurutan ini yaitu kombinasi antara perpaduan antara aliran yang telah kita bahas yang 2 tadi. Pengkombinasian ini kita memiliki dan memikirkan pada saat mana kita lakukan serentak dan pada saat mana kita lakukan secara berurutan. Jadi kita harus bisa mengkombinasi perpaduan ini untuk menjadikan organisasi ini menjadi lebih penting dan lebih dapat tersampaikan antara satu sama lainnya dan antara anggota maupun yang terlibat dalam organisasi yang kita lakukan dan yang kita akan rancang untuk dapat dibicarakan nantinya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada perkataan saya yang salah dan penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.